Nah, seperti ini kira-kira yang namanya tektonik lempeng itu. Jadi ada yang muncul ke atas, kemudian dia menyebar ke kiri kanannya, ini yang namanya spreading center. Kemudian ada yang masuk, lempeng itu dimasukkan di bawah lempeng yang lain. Nah, yang kita sebut sebagai zona subduksi atau zona tumbukan. Nah, Indonesia itu dia berada di pinggiran lempeng zona subduksi ini ya. Nanti kita lihat. Oke, jadi di bawah bumi ini memperlihatkan bahwa di bawah bumi ini ada mantelnya selalu berputar, gitu ya. Nah, itu juga yang memutar kerak-kerak bumi di atasnya bergerak. Pelan sekali memang kalau kita bandingkan dengan motor yang bisa puluhan kilometer per jam, kalau ini hanya milimeter atau sentimeter per tahun. Pelan tapi pasti. Nah, kira-kira ini kondisi negara kita di Indonesia. Ini yang merah itu yang disebut sebagai zona tumbukan itu, di mana lempeng samudra, di sini lempeng samudra Australia, dia menunjam di bawah Indonesia, di bawah Pulau Sumatera, di bawah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, terus sampai ke Maluku. Kecepatannya berapa? 5-6 cm per tahun. Kemudian kalau yang di timur ini, jadi di sini ada lautan Pasifik ya, dia menorong Indonesia dari timur ke barat. Kecepatannya 12 cm per tahun. 2 kali lipat dibandingkan dengan yang di baratnya. Jadi intinya negara kita Indonesia itu ada di bawah di tengah-tengah himpitan di antara lempeng-lempeng besar bumi ini yang selalu bergerak. Gitu ya. Itu yang menyebabkan kenapa Indonesia banyak gempa, kemudian juga banyak gunung api. Nah, sekarang kita lihat karena kondisi tadi itu ada di antara lempeng-lempeng bumi yang selalu aktif bergerak, maka di Indonesia ini banyak sekali terjadi gempa, seperti terlihat di sini. Titik-titik ini adalah titik-titik epicenter gempa, lokasi di mana gempa itu terjadi. Kalau yang besarnya lebih besar, berarti itu kekuatan gempanya atau magnitudo gempa atau skala Richternya lebih besar. Ini rekaman sejak tahun 1900 sampai sekarang, udah 100 tahunan. Jadi intinya kita bisa bilang bahwa dimanapun kita berada di Indonesia itu pastinya tidak terlepas dari kejadian gempa. Bahkan di Kalimantan ini pun, walaupun di Kalimantan termasuk jarang gempa terjadi, tapi tetap ada sebetulnya. Jarang, tapi tetap ada gempanya yang merah-merah kecil ini. Jadi kita para ahli geologi, geofisika, seismologi, begitu ya. Jadi kita mencoba memetakan jalur-jalur gempa itu di Indonesia. Kalau yang merah ini adalah zona subduksi, jalur gempa di lautan yang juga berpotensi untuk mengeluarkan tsunami ya, karena kalau ada pergerakan di laut dia akan menimbulkan tsunami. Nanti kita lihat lebih detailnya. Kemudian yang biru-biru ini adalah jalur-jalur gempa atau jalur-jalur sesar gempa, patahan gempa di darat. Jadi seperti kita lihat di Sumatera ada jalur gempa di laut yang megatrust itu, yang tahun 2004 mengeluarkan tsunami yang besar itu di wilayah Aceh. Kemudian di Pulau Sumatera itu sendiri pun di sepanjang Bukit Barisan itu juga ada satu jalur gempa besar yang disebut sebagai sesar Sumatera. Di Jawa pun demikian. Nanti kita lihat lebih detail lagi. Jadi seluruh Indonesia tidak terlepas dari sumber gempa. Nah, seperti yang sudah kita lihat tadi, karena sebagian dari sumber gempanya ada di lautan, yang merupakan tabrakan lempeng, di sini lempeng Australia ya di bawah Pulau Indonesia, maka ketika terjadi gempa ada pergerakan lempeng karena lempengnya ada di bawah laut, sehingga waktu dia lempeng bergerak ke atas dia menimbulkan gelombang tsunami karena mengangkat air laut. Makanya kita lihat di sini di sepanjang Sumatera, di sebelah baratnya ya, barat ke selatan, kemudian di selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, di utara Sulawesi ini, kemudian di utaranya Papua, semuanya merah. Merah itu artinya rawan terkena terjangan gelombang tsunami yang tingginya bisa lebih dari 5 meter. Gitu. Jadi kalau melihat peta ini sekilas sepertinya serem gitu ya. Tapi kita harus tahu juga, nanti kita diskusikan bahwa kejadian gempa dan tsunami ini tidak sering. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dari gunung apinya, karena Indonesia ini berada pada, yaitu ada lempeng yang masuk ke bawah itu, waktu lempeng masuk ke bawah,
Setelah sampai di bawah, lebih dari 150 km di bawah muka laut permukaan bumi gitu, makin ke bawah akan makin panas sehingga dia meleleh naik ke atas menjadi gunung api. Itulah sebabnya di Indonesia ini dimanapun, dari Sumatera ke Jawa, ke Bali, Nusa Tenggara, ke Maluku, di Sulawesi juga, ini semuanya gunung api di mana-mana ada. Makanya mungkin banyak yang bilang kita ini kan negara gunung api gitu ya, country, karena berada di bagian dari cincin api itu ya, cincin api Pasifik, rangkaian gunung api di Pasifik. Nah sekarang kita obrolkan satu-satu ya. Saya sendiri spesialisnya di gempa bumi, jadi geologi gempa bumi namanya, earthquake geology atau seismologi gitu. Jadi ini yang kita obrolkan lebih dulu. Gempa bumi itu apa? Jadi gempa bumi terjadi karena di permukaan bumi itu dia karena terjadi lempeng-lempeng ya, lempeng juga sobek-sobek juga, kemudian dia bertabrakan, kemudian hasil tabrakan juga menjadi sobek-sobek juga yang kita sebut sebagai patahan besar di bumi, dan dia selalu bergerak satu sama lainnya begitu ya. Setiap retakan itu, setiap patahan itu terjadi ada akumulasi gerakan, jadi ada ini patahan gempa gitu ya. Jadi didorong, bergerak, sampai satu saat nanti kalau tenaga pergerakan itu sudah nggak bisa lagi ditahan sama si batuannya itu, dia akan dilepaskan. Itu kenapa terjadi gempa. Makin besar retakannya, itu yang ngebuka, maka akan makin besar gempanya. Jadi pada intinya, semua proses gempa yang ada di patahan itu sepertinya siklus gitu ya. Ada masa pengumpulan kekuatan gitu ya, kekuatan gerakan dilepaskan, das gempa, kemudian dikumpulkan lagi, dia pelan-pelan sampai sudah penuh tempatnya, lepas lagi jadi gempa lagi, demikian seterusnya. Jadi kalau kita tahu bahwa di suatu tempat pernah terjadi gempa, maka bisa dipastikan ke depannya pasti ada gempa lagi. Nah, itulah sebabnya kenapa kita tertarik untuk mempelajari seberapa besar sih kekuatan gempa maksimum di suatu tempat, kemudian seberapa sering terjadinya, kemudian kapan gempa besar yang paling terakhir terjadi, sehingga kita bisa waspada untuk kedepannya. Apakah misalnya kira-kira ke depan ini ada gempa dengan kekuatan, ada gempa yang akan terjadi, kekuatannya berapa, terus bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya gitu ya. Apakah jalur gempa atau patahan ini bisa dilihat? Bisa. Kalau kita belajar geologi, terutama geologi patahan, kita bisa diajari gimana cara mengenali jalur gempa di lapangan. Ini salah satu buktinya, begitu ya. Ini kan ada lapisan batuannya ini ya, kelihatan. Kemudian ada dipotong oleh sesar itu, atau patahan gempa itu. Ini terpotong ini sama gempa di masa lalu tapi ya. Nah, kemudian kita lihat di atasnya ada lapisan lagi kan. Nah, si patahannya ini kan dia nggak menerus ya, berhenti di sini. Nah, artinya di sini pernah terjadi gempa yang menyobek seluruh batuan ini, kemudian diendapkan si sedimen ini di atasnya. Nah, setelah sedimen ini di atasnya, kelihatannya belum pernah terjadi gempa lagi sampai sekarang gitu ya. Nah, ini di daerah Rano di Sumatera Selatan waktu itu. Nah, kebetulan kita bisa menentukan umur dari si lapisan tanah ini. Nah, saya tentukan umurnya sudah tua sekali, 30.000 tahun ini tanah ini. Sehingga kita bisa bilang bahwa sejak 30.000 tahun di tempat ini, di sesar ini, sumber gempa ini tidak pernah lagi terjadi gempa. Ini hanya contoh saja bagaimana alam bisa memberitahukan kepada kita tentang proses gempa dan sejarah gempa yang sudah terjadi.